Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Di mana hukum 2 Kirchhoff ini membicarakan tentang tegangan pada rangkaian listrik. Di mana rangkaian listrik ini biasanya terdiri dari baterai dan terdiri dari resistor-resistor. Saya ambil di sini ada 2 buah baterai dan 3 buah resistor, di mana membentuk satu loop aja. Satu loop itu bisa kita katakan aja satu kotak, yang pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan arus yang mengalir pada rangkaian ini juga satu buah, karena ini satu loop atau satu kotak. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini membicarakan tentang tegangan, di mana bisa kita lihat di rangkaian ini ada 2 buah baterai, itu akan menghasilkan jumlah tegangan pada baterai, lambangnya sigma E. Kemudian jumlah tegangan pada resistor. Jadi setiap resistor ini akan masing-masing menghasilkan jumlah tegangan juga, dan biasa kita katakan sebagai tegangan jepit. Baik, untuk menentukan arus pada rangkaian ini kita akan menggunakan hukum 2 Kirchhoff ini yang berbunyi jumlah tegangan pada baterai dan jumlah tegangan pada resistor itu harus sama dengan 0. Tetapi sebelum memasukkan angka-angka pada baterai maupun resistor ini, kita harus melakukan langkah-langkah yang penting sekali, yaitu yang pertama adalah menentukan arah arus pada rangkaian. Menentukan arah arus pada rangkaian ini bisa kita tentukan secara sembarang saja. Bisa kita arahkan saja dari E1 yang 9 volt ini ke kanan, ke bawah, ke kiri, yang pada akhirnya nanti ke atas dan balik lagi ke baterai yang pertama tadi. Itu langkah awal yang harus kita lakukan. Itu sebenarnya bebas, boleh juga kalian mengarahkannya sebaliknya. Oke, itu yang pertama ya, yang penting banget untuk menentukan arus listrik pada rangkaian ini. Langkah yang kedua yang penting pula adalah menentukan arah putaran loop. Arah putaran loop ini itu biasanya kita bikin saja semacam putaran seperti ini. Kemudian kita kasih panah juga seperti halnya arah arus. Nah, nanti samakan saja dengan arah arus. Seperti ini berarti searah jarum jam ya. Nah, setelah mendapatkan atau mengikuti langkah-langkah menentukan arah arus pada rangkaian dan menentukan arah putaran loop, baru kita akan mulai menentukan bagaimana cara mematematikakakan sigma E ini sesuai dengan langkah pertama dan kedua tadi. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara menyatakan sigma E ini di rangkaian. Nah, caranya adalah kita akan fokus ke arah loop ini. Arah loop ini. Nah, nanti istilahnya saya istilahkan aja jalan-jalan dari panah-panah ini. Nanti ketika jalan-jalan tadi, jika kalian mendapatkan kutub positif ditemui terlebih dahulu, maka kita akan tentukan positif E berapa yang kita temui tadi, yaitu positif E2. Ya, terus jalan-jalan lagi akan ketemu nanti negatif E1. Nah, itu caranya menentukan jumlah tegangan. Itu ternyata harus mengikuti arah loop tadi. Kemudian bagaimana cara menentukan positif atau negatifnya di sini? Nah, gampang saja itu, karena kita tadi sudah menentukan arah arus ini secara sembarang, pun arah loop juga secara sembarang, dan kita tentukan searah, maka bisa kita tentukan saja nanti plus. Itu karena tadi sudah searah. Kemudian karena loopnya ini satu buah, I-nya cuma satu aja. Kemudian dalam kurungnya tadi nanti ditambahkan R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Nanti apabila di soal ada hambatan dalam pada masing-masing baterai, biasanya lambangnya R kecil ya, R kecil 1, R kecil 2, itu ditambahkannya di sini saja. Ditambah R1, R kecil 1 tambah R kecil 2 dan seterusnya begitu ya.
Baik. Nah, karena ini tidak dikatakan adanya R hambatan dalam atau R kecil, itu biasanya dianggap 0 saja. Baik, seperti itulah menyatakan sigma E jalan-jalan di loop ini ketemu positif duluan, ditentukan plus, kemudian ketemu negatif duluan, ditentukan negatif. Kemudian untuk menentukan plus minusnya di sini, jika arah arus sama arah loop sudah searah, maka kita tentukan positif. Nah, dari sini silakan kita akan menentukan arus tadi dengan memasukkan lagi di sini, berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0, dan tertulis tadi di sana plus E2 min E1 ditambah dengan I dikali R1 tambah R2 tambah R3 itu sama dengan 0. Silakan kita masukkan saja plus E2 3 min E1 berarti 9 itu sama dengan I dikali R1 adalah 2 ohm, R2 adalah 4 ohm, R3 adalah 6 ohm, itu sama dengan 0. Langsung kita hitung. Di ruas kiri sekarang biarkan saja ini ada I-nya. 2 tambah 4 tambah 6 itu 12. Sama dengan di ruas kiri 3 min 9 itu adalah min 6. Bisa dikekanankan jadi positif 6. Maka akan didapat hasilnya kuat arus adalah sama dengan 6/12 atau 1/2, atau boleh kita tuliskan dalam desimal 0,5. Nah, dari sini juga bisa kita simpulkan apabila I sama dengan 0,5 yang berarti ini adalah positif. Berarti apabila ada pertanyaan dari manakah arus mengalir di rangkaian ini, misalkan saya tulis di sini titik A, titik B, titik C, dan titik D, maka bisa kita jawab arus itu mengalir dari A ke B, ke C, dan ke D. Jadi maksudnya arah yang kita tentukan di awal tadi, yang sembarang tadi, apabila jawabannya positif, itu sudah benar. Ya, kalau negatif berarti kebalikannya. Seperti itulah cara menentukan arah arus pada rangkaian listrik satu kotak atau satu loop, ya, menurut hukum 2 Kirchhoff. Baik, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Salam.